Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya, Pak Ijan MPD, calon guru penggerak Angkatan 5 SMP Negeri 2 Pecangaan Jepara. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi merupakan tahapan ketujuh dari 8 tahapan alur belajar merdeka pada proses mempelajari modul 1.1 ini. Pada pelajaran pertama, mulai dari diri, kegiatan mandiri. Pelajaran kedua, eksplorasi konsep mandiri. Kemudian pelajaran yang ketiga, eksplorasi konsep forum diskusi. Pelajaran yang keempat, ruang kolaborasi. Kemudian pelajaran yang kelima, demonstrasi kontekstual. Kemudian pelajaran yang keenam, elaborasi pemahaman. Serta pada kegiatan yang ketujuh ini atau pembelajaran yang ketujuh adalah koneksi antar materi. Pada kegiatan koneksi antar materi, calon guru penggerak diharapkan mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sedangkan alur kegiatan pembelajaran koneksi antar materi dimulai dari meninjau kembali keseluruhan tugas baik individu maupun kelompok yang telah dikerjakan dari mulai pembelajaran pertama hingga ke-6. Kemudian yang kedua, membuat kesimpulan serta penjelasan tentang intisari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Alur yang ketiga, membuat refleksi pengetahuan dan pengalaman baru. Kemudian yang keempat, mengkonstruksi kembali proses pembelajaran dan suasana kelas secara konkret yang mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah melakukan tinjauan ulang terhadap tugas individu dan tugas kelompok yang sudah dikerjakan di pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6, maka kesimpulan yang dapat diambil mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dipelajari pada modul 1.1 ini diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan maksud pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sejak lahir, anak membawa kekuatan kodrat yang merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Kekuatan kodrat tersebut dituntun atau dikembangkan oleh pendidik agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan perkembangan usianya, agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesimpulan kedua, menuntun kekuatan kodrat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kaum pendidik. Anak-anak hidup tumbuh menurut kodratnya sendiri. Jadi sekali lagi, hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kaum pendidik. Kaum pendidik hanya bisa menuntun kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, yang sejatinya merupakan karunia yang maha kuasa yang dibawa oleh anak tersebut sejak dia lahir. Kesimpulan ketiga tentang kekuatan kodrat, bahwa setiap anak lahir membawa kekuatan kodrat masing-masing yang merupakan karunia Sang Maha Pencipta. Pendidikan harus mempertimbangkan kekuatan kodrat. Nah, kekuatan kodrat ini
terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Keempat, pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih untuk mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam memerdekakan dirinya dan memerdekakan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya merdeka, yaitu kemerdekaan diri dan juga kemerdekaan orang lain. Dalam proses pendidikan budi pekerti juga melibatkan orang tua yang berperan sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan dalam pertumbuhan karakter baik anak di lingkungan keluarga. Kesimpulan yang kelima yaitu tentang pendidikan berpihak pada murid. Maksud dari pendidikan berpihak pada murid adalah pendidikan yang menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mencapai kemerdekaan dirinya. Kemerdekaan diri meliputi merdeka batin, yaitu mampu memuliakan dirinya dan juga memuliakan orang lain, dan juga merdeka lahir, yaitu menjadi mandiri, mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Pendidikan berpihak pada murid adalah pendidikan yang memerdekakan manusia, baik itu merdeka batin maupun merdeka lahir. Pendidikan juga memandang murid dengan rasa hormat dan memberikan kemerdekaan pada murid untuk memilih metode dan strategi yang tepat sesuai dengan perkembangan murid dan kekuatan kodrat yang dimiliki oleh murid. Sehingga pendidikan berpihak pada murid adalah pendidikan yang menjadikan murid sebagai titik tolak atau faktor utama dalam segala orientasi dan kebijakan dalam pendidikan atau pembelajaran. Refleksi diri, sebuah perenungan sebelum mempelajari dan memahami modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya masih memperlakukan murid sebagai objek pembelajaran, atau dalam menyajikan pembelajaran saya masih cenderung teacher oriented atau berpusat pada guru. Kemudian yang kedua, saya masih menekankan kemampuan kognitif, sehingga keberhasilan dalam pembelajaran saya masih berpusat atau terfokus pada pencapaian nilai KKM, sedangkan nilai afektif dan psikomotorik sebagai pelengkap saja. Kemudian yang ketiga, belum mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pembelajaran saya. Yang keempat, belum mengoptimalkan potensi sosiokultural di mana murid tinggal. Kemudian yang kelima, belum melakukan kolaborasi dengan sesama rekan guru, orang tua murid dan masyarakat di mana murid tinggal dalam mengembangkan dan menumbuhkan potensi siswa. Pendidikan yang menuntun. Maksud pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan menuntun dapat diibaratkan sebagai petani yang menanam padi. Petani adalah pendidik atau pamong
Kemudian benih padi yang disemai itu adalah murid. Refleksi diri setelah memahami modul, apa yang berubah pada pemikiran dan perilaku saya setelah memahami modul 1.1? Yang saya rasakan adanya perubahan pada pemikiran dan perilaku saya diantaranya adalah 1. Perubahan mindset tentang pendidikan dan pembelajaran konvensional menuju pendidikan yang menuntun sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid atau student oriented serta meninggalkan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher oriented. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran secara holistik yang berusaha untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh murid. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, akan mengoptimalkan potensi sosio-kultural di mana murid tinggal pada proses pembelajaran. 6. Memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan budi pekerti dan moralitas murid. Yang ketujuh, akan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama kepala sekolah, rekan guru sejawat, staf TU dan karyawan, orang tua, dan masyarakat sekitar di mana murid tinggal. Apa yang menjadi prioritas diterapkan di kelas saya setelah saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara? Yang menjadi prioritas diterapkan di kelas saya diantaranya adalah 1. Membuat kesepakatan kelas atau kontrak belajar dengan murid untuk melakukan peningkatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Yang kedua, saya akan mendesain atau merancang pembelajaran inovatif yang menyenangkan yang berlandaskan pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti pelajaran menuntun, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, memperhatikan sosiokultural, yaitu desain pembelajaran yang merdeka. Yang ketiga, saya akan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam setiap tahapan proses pembelajaran dan pendidikan, seperti dengan kepala sekolah, rekan guru sejawat, TU, orang tua, dan anggota masyarakat di mana murid tinggal. Dan yang keempat, dalam perjalanan menuntun anak-anak akan selalu mengingat dan menerapkan prinsip Ingarso Suntulodo, Inmadyo Maun Karso, dan Tutpuri Handayani. Setelah memahami keseluruhan filosofi Ki Hajar Dewantara, apa yang menjadi prioritas diterapkan di kelas saya? Yang menjadi prioritas diantaranya adalah 1. Saya akan membuat kesepakatan kelas atau kontrak belajar dengan murid untuk melakukan peningkatan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang kedua, mendesain atau merancang pembelajaran inovatif yang menyenangkan yang berlandaskan pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti pembelajaran menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, memperhatikan sosiokultural, melakukan kolaboratif dengan berbagai pihak, yaitu desain pembelajaran merdeka. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam setiap tahapan proses pembelajaran atau pendidikan. Dan yang keempat, dalam perjalanan menuntun anak akan selalu mengingat dan menerapkan prinsip Ingarso Suntulodo, Inmadyo Maun Karso, dan Tutpuri Handayani. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.